Apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, apa kabar? Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Sungguh hari yang indah karena bisa memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang setia menuntun kita untuk mengenalnya dan menjadi sahabat sejati bagi kita. Sekarang, yuk kita memuji Tuhan dengan pujian Anak-anak kecil, Tuhan cinta. Cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami bisa mengerti firman-Mu yang menuntun kami kepada iman yang sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sudah pernah lihat orang yang lumpuh? Bagaimana kalian melihatnya? Apakah dia bisa bebas bermain-main seperti adik-adik sekalian? Tentu tidak. Orang yang lumpuh adalah orang yang tidak bisa menggerakkan di bagian tubuh yang lumpuh. Misalnya, orang yang lumpuh kakinya adalah orang yang tidak bisa menggerakkan kakinya. Atau orang yang lumpuh tangannya adalah orang yang tidak bisa menggerakkan tangannya, dan lain sebagainya.
Adik-adik, ternyata di dalam Alkitab pernah diceritakan tentang seorang yang lumpuh bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, bagaimana ceritanya ya? Mari kita dengarkan kisahnya bersama-sama. Kehadiran Yesus di Kapernaum di sebuah rumah terdengar ke semua orang. Karena itu, orang-orang datang untuk menemui Yesus. Mengapa? Karena mereka mendengar kabar tentang Yesus yang berkuasa menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dari diri orang yang kerasukan setan. Karena banyaknya orang yang datang, tidak ada lagi tempat yang kosong. Bahkan di depan pintu pun tidak. Waktu Yesus sedang memberitakan Injil, ada 4 orang yang datang dengan membawa 1 orang yang lumpuh untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang dan tidak ada lagi tempat, maka mereka kesusahan untuk membawa si orang lumpuh itu ke depan Tuhan Yesus. Lalu apa yang mereka lakukan, adik-adik? Apakah mereka pulang dan menunggu orang banyak itu pergi? Benar sekali, adik-adik. Mereka tidak pulang, adik-adik. Mereka mencari cara bagaimana supaya orang lumpuh ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, mereka melihat atap rumah, naik ke atas dan membuka atap itu. Setelah mereka membuka atap itu, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Akhirnya si orang lumpuh itu berada tepat di depan Tuhan Yesus. Ketika hal itu terjadi, Yesus melihat iman mereka. Artinya apa? Yesus melihat bagaimana mereka sangat yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan lumpuhnya dan tidak bisa menunda-nunda lagi. Mereka berjuang sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus kok bicara tentang pengampunan dosa? Padahal kan mereka datang kepada Tuhan Yesus mau menyembuhkan lumpuhnya. Kenapa Yesus menjawab seperti itu ya, adik-adik? Wah, adik-adik, Yesus mengatakan tentang pengampunan dosa kepada orang lumpuh itu dan didengarkan semua orang yang hadir di situ. Itu karena Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa kebutuhan utama manusia adalah pengampunan dosa. Kesembuhan itu memang penting. Tetapi lewat perkataan ini Tuhan Yesus memberitahu semua orang, bukan hanya si lumpuh itu saja, tetapi semua orang yang ada di dalam rumah itu, bahwa bukan hanya supaya sembuh dari lumpuh ataupun sakit jasmaninya, tetapi juga sembuh dari penyakit dosa, yaitu melalui pengampunan dosa.
Di dalam situasi itu, ketika Yesus mengatakan hal pengampunan dosa, ada beberapa ahli Taurat yang bertanya-tanya di dalam hatinya tentang Yesus yang menyatakan hal itu. Dan mereka berpikir bahwa Yesus tidak layak menyatakan hal itu, karena pengampunan dosa hanya dari Allah sendiri. Semua isi hati mereka diketahui oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian Yesus menjawab keheranan mereka dengan berkata, "Mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Demikianlah Yesus menjawab isi hati para ahli-ahli Taurat. Adik-adik, Yesus mengatakan hal demikian supaya semua orang yang ada di tempat itu juga mendengarnya. Tidak ada yang mudah bagi manusia untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan orang lumpuh. Tetapi Yesus melakukannya karena Ia berkuasa dan karena Ia adalah Allah. Kuasa untuk mengampuni dosa ada padanya, dan kuasa menyembuhkan penyakit lumpuh juga ada pada Yesus. Si orang lumpuh itu, selain dosanya yang diampuni, lumpuhnya juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan di akhir perkataan Yesus, Dia menyatakan bahwa di dunia ini hanya Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Maksudnya adalah selama kita hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk menerima pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Kalau sudah meninggal dunia, tidak ada lagi kesempatan untuk pengampunan dosa. Adik-adik, si orang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang itu akhirnya mendapatkan 2 hal, yaitu pengampunan dosa dan penyakit lumpuhnya disembuhkan. Melihat hal itu, banyak orang heran, dan kemudian mereka memuliakan Allah. Karena hal seperti itu baru mereka lihat benar-benar terjadi. Dari kisah si orang lumpuh dengan 4 orang yang membawanya dan dengan Tuhan Yesus, kita perlu belajar 3 hal. Yaitu yang pertama, untuk bertemu Yesus akan ada tantangan dan perlu perjuangan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, karena iman kepada Yesus, maka Yesus mengampuni dosa kita. Yang ketiga, pengampunan dosa hanya ada di dalam Yesus Kristus dan hanya dapat terjadi selama kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, inilah kesempatan kita untuk memperoleh pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Pengampunan dosa karena iman kepada Yesus Kristus. Iman adalah percaya
bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Adik-adik sekalian, mau memperoleh pengampunan dosa? Percayalah kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihimu dan bahkan telah berkorban untukmu. Ayat hafalan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur telah mendengarkan cerita firman hari ini. Ajarlah kami supaya dapat beriman kepadamu dan memperoleh pengampunan dosa yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan pujian "Ada orang lumpuh tak dapat berjalan". Ada orang lumpuh tak dapat berjalan, ia pun diangkat oleh temannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia berjalan oleh kuasa Yesus. Ia berjalan oleh kuasa Yesus. Ia berjalan. Ada orang lumpuh tak dapat berjalan, ia pun diangkat oleh temannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia berjalan oleh kuasa Yesus. Ia berjalan oleh kuasa Yesus. Ia berjalan.